lantai. Pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Ada beragam faktor yang menyebabkan anak-anak di Indonesia tak memiliki pendidikan yang baik. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang belajar harus dirasakan siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri Karya Sakti di Kampung Pasir. Bangunan semi permanen yang lebih terlihat seperti gubuk ini ternyata digunakan sebagai ruang kelas untuk siswa. Akibat kondisi gedung yang sudah mulai rusak. Saat hujan, para pelajar terpaksa harus berhenti belajar akibat atap sekolah bolong dan air masuk ke ruang kelas. Dunia pendidikan kembali dihebohkan dengan adanya tidak bisa membaca tulis dan menuai ragam respon dari masyarakat. Siswa sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Buleleng, Bali tidak bisa baca tulis. Kurikulum sekarang itu kurikulum merdeka dengan pembelajaran tuntas. Baca lu, gue nggak bisa baca. Bukan. Pendidikan adalah pondasi masa depan bangsa. Tapi di negara Indonesia, pendidikan masih mengalami berbagai tantangan, seperti ketimpaan fasilitas, kualitas guru, hingga metode pembelajaran yang belum merata. Pertanyaannya, apakah sistem belajar kita saat ini sudah benar-benar membantu siswa dalam berkembang sesuai dengan zamannya? Halo semuanya. Kami dari kelompok 6, saya Intan Aulia, Saya Alfia Nurathani. saya Kayla Citra, saya Kayla Zahra. Di sini kami akan menjelaskan analisis kondisi pendidikan di Indonesia dan penerapan teori belajar dalam pembelajaran modern. Kalau kita lihat kondisi pendidikan pada saat ini, masih banyak sekolah dengan fasilitas yang minim, terutama pada daerah-daerah terpencil. Selain itu, penggunaan metode pembelajaran di banyak sekolah masih berfokus pada guru saja atau teacher center. Sehingga dengan penggunaan metode ini, siswa cenderung pasif dan hanya berfokus pada nilai ujian mereka saja, bukan pada kemampuan pemahaman dan kreativitas mereka. Padahal di era digital seperti sekarang ini, pendidikan seharusnya mendorong siswa untuk mampu berpikir kritis, berkolaborasi, dan mampu untuk memecahkan masalah. Kondisi tersebut akan berdampak pada kualitas pembelajaran di Indonesia, karena banyak siswa di Indonesia yang beranggapan belajar itu hanya sebuah kewajiban, bukan sebuah kebutuhan yang harus mereka penuhi. Mereka terbiasa dalam menghafal materi, tetapi dalam penerapannya mereka sulit. Akibatnya, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan juga rasa ingin tahu siswa kurang terasa. Disinilah pentingnya penerapan teori belajar yang tepat, agar pendidikan bukan hanya soal mengajar, tetapi juga dapat membangun pemahaman para siswa. Dengan teori belajar yang sesuai, maka guru dapat menciptakan suasana belajar yang aktif dan juga bermakna, sehingga siswa terdorong untuk berpikir lebih mendalam. Dalam dunia pendidikan, ada banyak teori belajar yang dapat kita terapkan agar pembelajaran lebih efektif. Misalnya, teori humanistik, teori kognitivistik, teori behavioristik, dan yang terakhir, teori konstruktivistik. Teori belajar behavioristik. Teori ini berfokus pada pembentukan perilaku melalui penguatan seperti reward dan punishment. Selanjutnya adalah teori kognitivistik. Teori ini menekankan pada proses berpikir, pemahaman, dan bagaimana informasi diolah oleh otak. Selanjutnya adalah teori konstruktivistik. Teori ini membantu siswa membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dan yang terakhir adalah teori humanisme. Teori ini berpusat pada perkembangan potensi individu, menumbuhkan motivasi internal, dan membentuk peserta didik yang sadar diri serta bertanggung jawab atas pembelajarannya.
Sayangnya, masih banyak sekolah yang belum menerapkan teori-teori belajar ini secara seimbang, karena mereka hanya menilai hasil akhirnya tanpa menilai proses berpikir dan perkembangan siswa itu sendiri. Teori behavioristik terlihat dalam sistem penghargaan dan juga hukuman di sekolah, di mana ketika siswa mendapatkan nilai yang baik, maka siswa akan mendapatkan pujian, sedangkan siswa yang melakukan kesalahan akan mendapatkan sanksi. Sedangkan teori kognitivisme menekankan pada strategi pembelajaran seperti peta konsep, problem solving, dan juga pembelajaran berbasis sistem. Dan teori konduktivisme di mana menekankan pada project-based learning, siswa diminta untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Belajar ini masih belum merata di seluruh Indonesia. Seorang guru butuh lebih banyak pembelajaran dan juga kebebasan dalam berinovasi untuk mengajar. Sarana dan media pembelajaran juga perlu ditingkatkan agar mendukung metode yang kreatif. Dan yang paling penting, masa belajar harus berubah dari yang belajar untuk nilai menjadi belajar untuk memahami. Pendidikan bukan hanya tentang belajar, tapi tentang bagaimana membangun karakter dan kemampuan berpikir. Mari dukung penerapan teori belajar yang mendorong kreativitas siswa. Bersama, kita bisa mewujudkan pembelajaran yang aktif, bermakna, dan juga relevan dengan masa depan. Karena perubahan besar dimulai dari satu hal kecil, yaitu cara